Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Saura Bidarosa dengan NIM 192231012. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview terkait dengan laporan neraca bahan makanan Indonesia pada tahun 2022 hingga 2024. Neraca bahan makanan nasional 2022 hingga 2024 disusun untuk menggambarkan ketersediaan serta pemanfaatan pangan di Indonesia, termasuk energi, protein, dan lemak per kapita sebagai dasar kebijakan pangan dan perencanaan gizi nasional. Metode yang digunakan adalah Food Balance Sheet dari FAO dengan sumber data dari berbagai instansi seperti BPS, Kementerian Pertanian, dan Bulog. Pengolahan data dilakukan melalui web NBM agar lebih terintegrasi. NBM disusun setiap tahun, di mana tahun 2022 bersifat tetap, 2023 sementara, dan tahun 2024 masih sangat sementara. Karena bersifat makro, NBM tidak memakai sampel rumah tangga, melainkan data administratif seperti produksi, impor, ekspor, dan stok pangan. Berikutnya, NBM digunakan untuk memantau ketersediaan pangan nasional, menilai kecukupan gizi, serta mendukung kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sasaran utamanya ialah pembuat kebijakan, perencana pangan, dan peneliti gizi yang membutuhkan data makro. Laporan ini mencakup berbagai komoditas utama dan produk turunannya, sehingga mampu menggambarkan kondisi pangan nasional secara komprehensif. Kelebihan NBM antara lain mencakup analisis supply dan utilization pangan secara menyeluruh, menghitung kandungan energi, protein, dan lemak, serta mengikuti standar FAO sehingga dapat dibandingkan secara internasional. Namun, data tahun 2023 hingga 2024 masih estimatif sehingga akurasinya lebih rendah. Penambahan indikator food tourism memperluas analisis tetapi meningkatkan ketidakpastian. Selain itu, perubahan pengelompokan bahan pangan dapat memengaruhi konsistensi tren antar tahun. Berikutnya, data NBM diolah dengan menggabungkan informasi produksi, impor, ekspor, dan stok. Perhitungan dilakukan menggunakan pendekatan single balancing untuk mengetahui sisa pangan yang tersedia untuk konsumsi. Hasilnya, dianalisis menjadi ketersediaan energi, protein, dan lemak per kapita serta dibandingkan antar tahun untuk melihat tren. Data disajikan dalam bentuk tabel neraca pangan dan grafik tren agar mudah digunakan dalam analisis gizi dan kebijakan pangan. Validitas NBM diperoleh dari penerapan metodologi FAO yang kuat secara konseptual namun bergantung pada ketepatan data instansi. Tahun 2023 hingga 2024 memiliki validitas lebih rendah karena masih berupa perkiraan. Dari sisi reliabilitas, penggunaan aplikasi web dan konsistensi metode mendukung keterulangan data meskipun dapat terganggu oleh perubahan klasifikasi bahan pangan antar tahun. Terkait perbandingan dengan metode lain, apabila dibandingkan survei konsumsi rumah tangga seperti Susenas, NBM ini lebih valid untuk menggambarkan ketersediaan pangan nasional, sedangkan survei konsumsi lebih akurat untuk menilai asupan aktual individu. NBM bersifat rutin dan menggunakan data administratif, sementara survei konsumsi periodik dan memerlukan biaya besar. Keduanya sebenarnya saling melengkapi, di mana NBM menilai potensi ketersediaan pangan, sementara survei konsumsi menilai kecukupan gizi aktual pada masyarakat. Berikutnya potensi bias pada NBM meliputi ketidaklengkapan data, ketidakpastian estimasi turis, serta asumsi bahwa seluruh sisa pangan dikonsumsi tanpa memperhitungkan food waste. Untuk meminimalkan bias, dilakukan validasi lintas instansi, pelatihan metodologi FAO bagi penyusun, serta rekonsiliasi data stok dengan audit lapangan. Integrasi dengan survei konsumsi juga membantu meningkatkan akurasi dan validitas hasil. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.